سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Saya nggak tausiah saya biasanya 2 jam minimal itu. Ini pesan saja, khusus membangun masjid ini jangan lupa ikhlas, cari ridha Allah. Perhatikan, karena kadang-kadang kita terpancing oleh trauma masa lalu. Ini bukan curhat ini. Nanti bangun masjid, dulu saya dipersekusi, diusir dari masjid, letak bangun guys yang gede deh, api. Nah ini hati-hati nih, jangan dilanjutkan di emosi. Baik, lillah, bana masjidan lillah, mohon maaf, lillah. Nah, yang kedua, saya mengingatkan bahwa masjid yang dibangun betul-betul untuk rahmatan lil alamin, untuk persatuan umat, untuk menebarkan, mengayomi, mendinginkan suasana, mempersatukan umat, hatta non muslim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tamu utusan dari Nasrani di dalam masjid, dari Bahrain, temukan dalam masjid, bertemu di dalam masjid, mengadakan perjanjian di dalam masjid. Itu pesan singkat bahwa Islam datang membawa kedamaian. Salah satu alamat atau syair atau syiar Islam adalah masjid. Nah, maka masjid inilah secara khusus saya mengingatkan lagi, jangan jadikan masjid ini nanti masjid dirar. Apa masjid dirar itu? Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Ini bahaya nih. Zaman Nabi, ketika Nabi telah membangun Masjid Quba, disebutlah masjidun usis ala taqwa min awal yawmin ahaqqu an taquma fi. Masjid Quba ini sudah dibangun, ditaksis berangkat dari ketakwaan, untuk ketakwaan, ikhlas dan takwa. Itu kamu lebih berhak beribadah di dalamnya, wahai Muhammad. Sedangkan masjid dirar ini harus dihapus. Apa ciri-ciri masjid dirar? Pertama, masjid diraran, dia akan menebarkan dirar. Dirar itu bahaya, perpecahan dan lain-lain. Bahaya, ancaman bagi keamanan, ancaman bagi masyarakat di sekitar dirar. La dirar, dalam Islam dirar dilarang. Masjid dirar. Kemudian wa kufran, kekufuran ternyata di dalamnya. Masjid hanya untuk naungan atau benteng atau kedok atau tadi mohon maaf ditonah untuk menyimpan ditonah. Lah ini bahaya, ini kufran di dalamnya, kekufuran ada, tidak boleh. Kemudian wa tafriqan bainal mu'minin. Ini kita dulu bertahun-tahun mohon maaf kena. Jadi masjid-masjid di Islam jamaah kena 2 ciri yang terakhir. Jadi kalau di depan tadi diraran wa kufran, insyaallah secara umum tidak, bukan orang kafir, mereka tetap saudara muslim kita. Cuman yang 2 mereka nggak bisa menghindar nih. Jadi kalau dibilang masjid-masjid Islam jamaah itu sebenarnya nisfu dirar, 50% dirar, masjid dirar. Karena 2 ciri ini nggak bisa menghindar mereka, yaitu tafriqan bainal mu'minin, bikin masjid untuk memecah belah umat. Kalau nggak percaya, buktikan. Mohon maaf Pak Kapolres, pura-pura insaf Pak, pura-pura masuk. Kalau ingin lebih jelas ini, isinya seperti yang ceritakan Pak Jenderal tadi, nggak gua jelas, ya itu isinya. Kalau nggak percaya, pura-puranya masuk. Yang agak lama tapi, terus jangan ngomong aku Kapolres, ngomong Kapolres, mereka ditonahnya semakin kuat Pak. Jadi yang ada itu di dalamnya adalah tafriq bainal mu'minin, memecah belah umat sebenarnya, tapi ditutupi. Pecah belah umat, membeda-bedakan. Ini Muhammadiyah, ini NU, ini. Kalau apalagi yang dianggap ini apa bahasanya tadi? Murtad apa? DNA. Nah,
Itu Pak, jangankan nginjek pintunya, masih jauh sudah dihadang Pak. Sudah dihadang. Kemarin ada yang dipukul Pak di Kediri. Jadi baru hijrah, kebetulan bapaknya duluan ikut saya. Baru kemarin, Jumat kemarin, anaknya mau masuk, pukul Pak, antem oleh bentukan Pak Jenderal. Tapi mereka sudah keluar dari dan nggak taat sama Pak Jenderal. Pak Jenderal sudah tinggalkan itu. Pukul Pak. Jadi bapaknya dari jauh sudah diteriaki, akhirnya balik. Dia balik. Itu namanya tafriqan bainal mu'minin, memecah belah umat. Masjid digunakan di dalamnya mendoktrin umat, merasa iman sendiri, merasa Islam sendiri, lainnya semua nggak boleh masuk sini. Kalau zaman dulu lebih ekstrim lagi, dipel Pak. Zaman dulu najis semua ini. Kalau sekarang mulai memudar itu. Semenjak kami datang, kita katakan secara halus, kita bilang fisik manusia itu suci. Buktinya Abu Sufyan masih kafir, masih musyrik, masuk ke dalam masjid. Utusan orang Nasrani pendeta masuk ke dalam masjid di Madinah, Masjid Nabawi. Kami katakan begitu dan tidak dipel masjidnya. Jadi itu hilangkan itu, mulai pudar sejak kami datang 2010 dulu, 2011. Tafriqan bainal mu'minin, tidak boleh masjid untuk memecah belah orang-orang iman. Orang iman itu siapa? Semua umat Islam orang iman. Siapa yang beriman kepada 6 rukun iman, itulah mukmin. Siapapun, dimanapun dia, dimanapun dia. Wa tafriqan wa irsadan liman haraballahu wa rasulah, menyiapkan tempat untuk orang yang memerangi Allah Rasul. Lah apakah yang dulu memerangi Allah Rasul? Iya, tapi tidak terang-terangan. Contohnya apa? Contohnya kata Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi kekasih saya, kata Allah, kekasih saya, wali saya. Walinya Allah siapa? Allah waliyul ladzina amanu. Orang iman itu semua walinya Allah. Siapa yang sengaja memusuhi wali saya, kata Allah, faqad adantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan kepada dia peperangan. Merangi Allah, merangi Rasul, itu hakiki maknawi. Jadi tidak bisa menghindar mereka Pak dari dua ini. Jadi kok tahu, kok ngerti? Iya, saya dari kecil. Nanti kalau curhat lagi lama lagi. Intinya begitu. Maka secara khusus Pak Fauzi, saya ingatkan ikhlas, takwa, jangan lagi ketempatan dua sifat yang terakhir tadi, tafriq bainal mu'minin atau irsadan liman haraballah wa rasulah. Hindari itu, sesuaikan dengan namanya al-mubarak, berarti penuh dengan berkah. Berkah itu kasratul khair, banyaknya kebaikan. Insyaallah kami tadi ikut senang sekali, di mana tidak hanya program ini untuk masjid, tapi untuk kajian-kajian, untuk tahfidz Quran, bahkan niatnya untuk pondok semoga terus meluas dan lebih luas lagi. Kami terus terang memang semangat dalam hal ini. Ini bagian dari kami bertobat kepada Allah Pak. Walaupun seperti ini, kami kumpulan di Surabaya, pagi tadi saya masih ngisi kajian Pak, sampai mendekati zuhur tadi. Jadi kalau dibilang capek, sebenarnya capek betul. Berangkat aja semangat. Kenapa kok semangat? Ini bagian dari kami bertobat kepada Allah. Punya teman, punya Pak Fauzi, punya yang lain-lain semangat. Terutama yang kami sungkan itu Bapak kami ini, Pak Jenderal. Beliau sudah sepuh, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur barokah. Dari kemarin di sini saya malu. Wah, saya nggak segera berangkat ini. Berangkat saja, anak istri yang mau ikut semangat. Insya Allah begitu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum